Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan nama kelompok Timtam mau menjelaskan presentasi tentang prototipe proyek kami, yaitu tentang Diamond. Diamond itu adalah nama aplikasinya. Aplikasi ini adalah penentuan terapi pada penyakit diabetes mellitus. Dimulai dari perkenalan. Oke. Nopal. Ya, perkenalkan nama saya Naufal Alam Kamal dengan NIM 18523.022. Saya Hilya Humaira 18523.096. Saya Abimanyu Dika Saputra 18523259. Saya Jifar Maulana Akbar 18523.270. Dan saya sendiri Irfan Rizaki Muhammad dengannya 18523279. Ya, tentang Diamond. Kegunaan aplikasi ini adalah menentukan metode terapi untuk penyakit diabetes mellitus. Lalu untuk penggunaan aplikasi, pengguna user adalah dokter umum, puskesmas, posyandu lansia, dan masyarakat umum. Aliran kerja sistem atau workflow untuk dokter umum, puskesmas, dan lansia yaitu yang pertama login. Setelah login, ada pemeriksaan pasien, yaitu melakukan pemeriksaan kategori diabetes mellitus. Lalu, menginput data di aplikasi. Jika diabetes mellitus tipe 2, maka dokter akan menginputkan datanya. Jika tipe 1, tidak perlu. Lalu, ada penentuan metode. Setelah input data, aplikasi akan menentukan metodenya. Apakah pada diabetes mellitus tipe 1, yaitu terapinya terapi insulin, diet, dan pola hidup sehat. Jika diabetes mellitus tipe 2, yaitu tahap awal dengan terapi diet dan pola hidup sehat, lalu pada tahap selanjutnya diberikan obat-obatan. Lalu untuk aliran kerja sistem untuk masyarakat umum, yaitu cukup login, lalu melihat informasi yang disarankan oleh sistem, yang tadi sudah diinputkan oleh dokter dan tenaga medis. Untuk kebutuhan datanya, yaitu gejala diabetes mellitus seperti poliuria, polidipsia, polifagia. Yang kedua, penentuan faktor diabetes mellitus. Dua, yang pertama usia, jenis kelamin, obesitas lebih dari 120 mg/dl, hipertensi, riwayat diabetes gestasional, riwayat penyakit diabetes pada keluarga, pernah melahirkan bayi dengan BB lebih dari 4 kg, kadar HDL kurang dari 35, kadar lipid darah tinggi atau trigliserida lebih dari 250 mg/dl, faktor kurang olahraga dan pola makan rendah serat. Yang ketiga, informasi untuk kebutuhan data yaitu informasi terapi farmakologi, yaitu obat-obatan, meliputi obat hipoglikemik oral yang dapat berupa pemicu sekresi insulin atau penambah sensitivitas terhadap insulin dan terapi insulin. Yang keempat, pada kebutuhan data, informasi terapi non-farmakologi, diet, dan pola hidup sehat. Menu hariannya yaitu karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, lemak 20-25%, disertai dengan latihan jasmani yang mempertimbangkan intensitas, durasi, dan jenis kegiatan. Selanjutnya itu desain basis data dalam proyek Diamond ini. Nah, desain basis datanya itu seperti ini. Pertama, ada bagian rumah sakit. Rumah sakit itu memasukkan nama rumah sakit tersebut dan alamatnya. Untuk ID sendiri itu adalah berupa integer dan increment, jadi otomatis. Nah, nanti dari data rumah sakit ini bakal ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu berdasar dari rumah sakit mana dia dengan alamatnya, dan menginputkan tenaga kesehatan itu nama, tanggal lahir, dan alamat. Nah, dari tenaga kesehatan ini, maka akan dilakukanlah pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien ini, misalnya pasien ID-nya keberapa, tenaga kesehatannya siapa, terus ini bakal masukkan datanya seperti nama, tanggal lahir, dan alamat.
baru nanti tipe diabetes dia itu dari mana. Nah, tipe diabetes itu dia itu diambil dari diabetes database diabetes mellitus. Nah, database diabetes mellitus itu berdasarkan pasiennya siapa tadi, gejala, keluhan, usia, jenis kelamin, obesitas, hipertensi, riwayat diabetes, kadar radel, kadar trigliserida, dan faktor olahraga. Maka ditentukanlah nanti tipe diabetes dia, diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Nah, untuk data terapi ini kan setelah diabetes ditentukan, maka dia bakal menentukan terapinya apa. Nah, di sini ada bagian terapi. Nah, di bagian terapi ini, dia tentukan misalnya diabetes 1, nama obatnya apa, non farmakologinya apa. Apa diabetes 2, nama obatnya apa, non farmakologinya apa. Oke, berlanjut ke pada diabetes 1, misalnya diabetes 1, otomatis kan ada terapi insulin. Nah, sedangkan non farmakologinya juga ditentukan dengan dua bentuk hal, yaitu dari rekomendasi makanan dan rekomendasi latihan jasmani. Nah, rekomendasi makanan tersebut pun juga ada database-nya yang dimasukkan nama makanannya itu apa, misalnya jagung atau nasi merah. Nah, nasi merah itu mengandung karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa. Apabila itu sudah sesuai ketentuan dari tadi yang 70% protein berapa persen tadi, maka itu bakal dimasukin ke rekomendasi dengan non farmakologi. Selanjutnya ada rekomendasi dengan yang latihan jasmani. Latihan jasmani itu terdiri dari intensitasnya berapa sering atau tidaknya, terus durasinya berapa lama, terus jenis kegiatannya seperti jogging, olahraga ringan, senam. Nah, dari terapi inilah maka ada DMID. DMID ini berguna untuk menentukan terapi yang diterima oleh seorang pasien. Untuk terapi diabetes itu cukup itu aja, desain basis data cukup ini aja, maka kita lanjut ke desain antarmuka. Selanjutnya desain antarmuka. Selanjutnya, Bang. Yang pertama terdapat selanjutnya, Bang. Pertama antarmuka start welcome, pembukaan. Di sini kita dapat terdapat instruksi awal sebelum kita menggunakan aplikasi, yaitu seperti instruksi awal sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua dapat desain UI login, terdapat ada pendaftaran sebelumnya. Nah, setelah menjadi pengguna, Anda bisa melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi kita. Selanjutnya, nah di halaman utama ini sendiri terdapat dua fitur. Yang pertama yaitu untuk dokter dan yang kedua untuk pasien dan juga bisa untuk dokter itu sendiri. Ya, yang pertama pemeriksaan. Fitur pertama pemeriksaan itu tersebut. Dari fitur ini kita bisa mengetahui jenis diabetes apa yang sedang kita alami dari pemeriksaan itu tersebut, mengisi data dan lain-lainnya. Dan yang kedua daftar riwayat pasien. Nah, itu di situ kita diberitahu bahwa dari situ kita tahu bahwa penyakit diabetes kita itu bisa ditangani dengan upaya apa dan jenis apa. Intinya penanganan yang tepat untuk jenis diabetes yang kita alami. Selanjutnya, nah ini untuk desain UI yang pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dan sebelum ditentukannya penyakit diabetes tersebut, jenis penyakit diabetes tersebut, pertama kita mengisi dahulu data-data yang harus diisi sebelum ditentukannya jenis diabetes tersebut. Selanjutnya, kan, jika sudah kita submit dan data-data tersebut sudah diuruskan oleh dokter tersebut, maka keluarlah output
yaitu jenis terapi apa yang cocok untuk menanggulangi penyakit diabetes mellitus kita. Yaitu ada terapi farmakologi yang berisi tentang anjuran obat dan suntik insulin, dan yang kedua non farmakologi yang berisi tentang menu harian yang disarankan dan aktivitas harian yang disarankan untuk melakukan pengobatan. Nah, ini keseluruhan untuk tampilan terapi yang disarankan oleh dokter. Selanjutnya, Van. Untuk yang fitur kedua yaitu riwayat pemeriksaan, yaitu berisi list tentang pasien yang diperiksa. Seperti pasien pertama, berisi penyakit apa, kedua, dan ketiga. Nah, ini detailnya tentang riwayat pasien itu sendiri. Oke, Bang. Selanjutnya. Nah, ini berisi tentang detail. Detail tentang riwayat pemeriksaan gejala penyakit pasiennya. Oke, Bang. Ya, mungkin itu saja untuk desain UI. Selanjutnya testing. Lanjut, Van. Testing dari Ibu Nurul, 51 tahun masyarakat. Aplikasi ini sudah membantu untuk para orang yang mempunyai penyakit diabetes mellitus. Namun alangkah baiknya bisa dikembangkan lagi agar bisa lebih bermanfaat. Lanjut, Van. Testing dari Ibu Fatma, 46 tahun masyarakat. Aplikasi ini dapat memudahkan pekerjaan para dokter tanpa memantau secara langsung perkembangan pasien. Namun, alangkah baiknya terdapat informasi dini tentang gejala penyakit diabetes mellitus. Testing Nabila, 24 tahun masyarakat. Aplikasi ini sangat mudah digunakan serta sangat bermanfaat bagi saya sebagai pasien untuk mengetahui serta membantu saya dalam menjalani terapi diabetes mellitus. Testing Bea, 24 tahun. Untuk merekomendasi terapi sudah benar, cuman kurang dari segi input data pasien yaitu pemeriksaan gula darah. Oke, sekian dari presentasi kelompok 7 atau disebut kelompok Kintam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.